audiens yang terhormat, selamat datang di kolaborasi antara GSM bersama ITPLN Media dengan judul Kelas Tanpa Dinding. Nah, di sini dari judulnya aja aku udah merinding loh dan penasaran ya. Nah, oke, dari tadi kita belum perkenalkan. Perkenalkan, nama aku Paris Karina Naswa selaku host di acara podcast ini. Lalu aku ditemani oleh dua narasumber yang hebat dari GSM. Bisa perkenalan diri kakak abang? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Oke, halo teman-teman, izin memperkenalkan diri ya. Aku Mas Ngabe Ahmad Rafa Mardika, biasa dipanggil Ngabe. Nah, aku di sini sebagai wakil kepala sekolah Gerakan Sahabat Mengajar ITPLN. Oke, dan gantian ya. Lalu Aku kakaknya? perkenalkan teman-teman, aku Sabrina Herman. Aku akrab dipanggil Sabrina atau boleh Brina aja. Nah, di sini kalau Mas Ngabe wakilnya dan kebetulan aku kepala sekolahnya Kak Paris. Oh, begitu ya. Jadi kakak berdua ini juga selaku relawan juga ya di GSM ini yang berpengalaman juga ya? Betul. Oh ya, betul. Bisa tolong jelaskan secara singkat nggak sih Kak tentang GSM ini apa gitu? Kalau buat GSM sendiri, mungkin teman-teman dari ITPLN udah akrab ya sama Iya. warna-warna merah dan hitam ini. Betul. Di sekitar kita. Nah, jadi spesifiknya jadi GSM itu UKM di ITPLN. Jadi kegiatan kita itu basicnya tuh di pendidikan, yang dimana kita itu bakal ngajar di tiap minggunya di hutan kota Srengseng. Jadi nggak cuman ngajar ke anak-anak, kita juga bikin banyak program sosial dan pemberdayaan untuk mahasiswa, misalnya kayak seminar ataupun workshop. Jadi targetnya tuh pendidikan menyeluruhan gitu. Oh, targetnya itu pendidikan ya, pendidikan ke anak-anak. Nah, ini aku punya pertanyaan bagus nih. Ya, bisa dijawab oleh kakak atau abangnya ini ya. Mengapa sih Kak? Aku pengen tahu banget nih. Mengapa sih kita tuh mengajarkan sesuatu kepada orang-orang itu harus dengan ketulusan? Ya, lebih tepatnya ke anak-anak ya. Tadi kan ngejelasinnya ke anak-anak ya. Gimana sih Kak? Kalau itu lebih ke koneksi emosi kita sih sama mereka. Gimana caranya anak-anak itu nerima apa yang kita sampaikan? Ya awalnya kita harus nerima emosi mereka juga. Jadi gimana caranya nyambung kayak temenan deh. Kalau misalnya sama anak-anak pasti mereka lebih terima kalau nyampain informasi itu seperti kayak temennya cerita. Oh iya. Nah, jadi Temen kalau curhatnya misalnya juga gitu ya. betul. Jadi kalau misalnya nggak ada koneksi antara kita sama anak-anaknya, ya gimana mau nyampe? Jadi kayak guru di kelas ataupun sama anak-anaknya ya udah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Iya benar, karena nggak ada bonding juga ya di Iya, situ betul. ya. Nah, bicara soal bonding, jadi kami sistemnya beda nih sama sekolah. Jadi sistem di kami tiap dua anak itu dua pengajar. Nah, jadi antar pengajar dan peserta didik itu ada hubungan batin lah di antara mereka. Jadi mereka bisa saling ngerti. Lebih private gitu Lebih ngajarnya. private gitu ya. Oh jadi satu pengajar itu satu murid juga gitu ya. Oh jadi ini lebih private gitu ya. Oke. Ada nggak sih pengalaman dari GSM mungkin saat pertama kali mengajar gitu ya? Bagaimana cara kalian ini membangun koneksi dengan anak-anak? Susah nggak sih itu? Oke, mungkin aku cerita sedikit ya. Iya, boleh. Jadi waktu pertama kali itu kan ada istilah tak kenal tak sayang ya berarti kan. Nah, supaya kita bisa menyampaikan materi, maka kita harus kenal dulu antara peserta didik sama pengajarnya. Jadi kita kenalin diri kita siapa, kita dari mana, terus adiknya itu namanya siapa, kamu sukanya apa, kamu sekolah di mana. Nah, otomatis itu kan ada hubungan emosional kan berarti di antara pengajarnya sama adik-adik ajarnya. Nah, kita sudah mengenal saling mengenal nih. Nah, jadi bisa dengan mudah untuk menyampaikan materi. Mungkin kayak ada adik-adik ajar yang lebih suka dijelaskan secara visual atau lebih suka diajarkan dengan tulisan atau dipraktikkan secara langsung. Itu kan kita bisa saling tahu. Iya ya. Mungkin kalian mau nambahin? Ya mungkin kakaknya mau nambahin, soalnya kan anak-anak itu kan rentan gitu ya, kalau misalnya disuruh belajar tuh kayak susah banget gitu. Pengalaman aku juga punya adik soalnya. Oke, dari tadi kan ngebicarain tentang anak-anak gitu ya. Ada nggak sih cara buat GSM ini
lebih ke narik kepercayaan masyarakat sekitar gitu. Biar mereka itu percaya nih, wah GSM ini beneran volunteer untuk pendidikan, bukan scam doang gitu. Ada nggak sih? Mungkin kakak abangnya bisa ngejawab. Oke, izin jawab ya. Jadi kita alhamdulillah sudah beroperasi di hutan kota Srengsen selama dari tahun 2014. Nah, jadi setiap pergantian tahun kita selalu melaporkan diri lah ke RT, ke RW, dan ke pengelola hutan kota Srengsen terkait kegiatan kami. Nah, di setiap kita melakukan pengajaran, kita tuh nggak sekedar nunggu supaya anak-anak itu datang, enggak. Jadi kita jemput di rumahnya masing-masing, kita pamit ke orang tua. Terus habis itu kita jemput, kita antar ke tempat les. Nanti kalau di les sudah selesai, kita antar pulang ke orang tuanya. Gitu. Oh, jadi orang tua lebih ngerasa aman ya, karena di situ kalian benar-benar nunjukin nih, ini aku habis ngambil kalian, ngantar kalian balik gitu ya. Dari tadi kan latar belakang GSM ini kayak mulus-mulus aja nih. Masa nggak ada sih Kak kayak tantangan gitu atau kesulitan yang dihadapi relawan saat mengajar di daerah yang minim fasilitas gitu? Buat struggle-nya sendiri pastinya apalagi itu outdoor ya. Kalau outdoor pasti kita berarti ngikutin cuaca. Jadi kalau misalnya lagi ngajar dan itu hujan, kita harus pindah nih. Misalnya ngajarnya di masjid atau di posko-posko. Nah, kalau untuk struggle yang lain dari kita kan buat ngajarin ke anak-anak itu medianya banyak ya. Jadi anak-anak itu nyampeinnya tuh nggak cuman kita ngejelasin ngomong, tapi ada medianya, baik itu permainan, baik itu media visualnya kayak misalnya bikin wayang atau apapun. Buat itu kita masih cari cara buat dapetin itu, dan beberapa udah ada gitu. Dari sekarang rangkaian program kerja yang kita bikin, mungkin kita mengajarkan anak-anak soal peduli lingkungan. Kita kayak bahwa ini loh sampah organik dan anorganik itu seperti ini. Atau mungkin kalau kita mau ngajarin IPA, kita kayak ngeprint materi kayak ini loh bentuk tulang tuh seperti ini. Wow, gitu. effort banget ya. Keren sih. Lebih ke masih dari pribadi masing-masing aja. Oh, dari pribadi masing-masing ya. Oke. Terus ada juga nggak sih tantangan yang dihadapi dengan mungkin cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut itu dengan kreativitas gitu? Iya, betul. Jadi karena kita misalnya mau kasih media yang bagus ke mereka, kan itu untuk biaya tersendiri kita nggak bisa ya. Iya. Nah, jadi gimana caranya kita sebagai mahasiswa itu putar otak lagi buat bikin medianya itu tuh dari apa yang bisa kita manfaatin di sekitar. Misalnya dari hutan itu sendiri, kita mau bikin, kalau anak TK kan ada tuh kayak media-media belajar persegi atau kotak-kotak, itu kan dari balok dan harus dibeli. Gimana kalau kita bikin dari ranting? Gimana kalau kita umpamain bentuk-bentuk hewan itu dari apa yang ada di sekitar hutan? Jadi kita manfaatin itu aja. Sangat kreatif ya. Wow, aku Kita tercengang nih. Oke. Tadi kan udah banyak kreativitas dan effort yang dilakukan nih. Ada nggak sih harapan dari pihak GSM atau relawan ini untuk pendidikan di Indonesia? Untuk harapan bagi kami untuk pendidikan Indonesia, pasti kita ingin pendidikan itu lebih inklusif lagi ya ke seluruh masyarakat, gak cuma anak-anak tapi ke seluruh masyarakat juga, supaya kami percaya di GSM itu pendidikan adalah hak semua orang, terutama anak-anak. Jadi kami dengan SDM yang kami punya, kami bertekad untuk aktif terus dalam bidang pendidikan. Mungkin sedikit ya. GSM ini tergabung dalam forum gerakan mahasiswa mengajar Indonesia. Jadi dalam forum ini terdapat gerakan-gerakan mengajar dari universitas-universitas lain dari seluruh Indonesia. Nah, di dalam forum ini kami terus aktif, terus berkolaborasi supaya kita bisa terus berkontribusi dalam bidang pendidikan. Kalau untuk harapan aku sendiri buat pendidikan Indonesia ya, pendidikan Indonesia itu bisa maju dan bagus kalau menurut aku pribadi itu ketika pengajarnya berkualitas. Nah, dari pengajar berkualitas ini kan pasti kita harus mensejahterakan ya. Jadi untuk
bisa pendidikan bagus dan juga gurunya bagus, ya berarti disejahterakan terlebih dahulu. Jadi mereka bisa berinovasi bebas dengan tanpa adanya beban atau apapun. Jadi ya pendidikan kita bisa maju dengan pemberdayaan dari orang-orangnya tadi. Jadi mereka lebih ekspresif gitu ya. Boleh nih. Lalu menurut kakak atau abang nih, apa sih peran mahasiswa itu dalam lingkup pendidikan ini? Mahasiswa itu menurut aku privilege-nya banyak ya. Mulai dari usianya masih muda, semangatnya masih bagus, dan juga dari segi waktu, nah itu masih banyak. Nah jadi untuk pendidikan itu banyak sekali hal yang bisa mereka lakukan. Salah satunya masuk ke dalam organisasi sosial yang berperan untuk membantu pendidikan apalagi gitu. Jadi dengan mahasiswa yang berkreasi, mahasiswa yang turut membantu untuk perkembangan masyarakat, itu bagus banget buat menjadikan mahasiswa itu berperan di pendidikan untuk sosial. mendukung pendidikan di Indonesia juga gitu ya. Oke. Menurut abang dan kakak nih, tadi kan gimana caranya mahasiswa tuh mendukung ya. Nah, di sini pertanyaan saya itu kenapa mahasiswa itu harus terlibat di gerakan pendidikan nasional gitu? Oke, dijawab ya. Jadi mahasiswa kenapa harus turun di pendidikan? Karena mahasiswa itu adalah sebagai agen perubahan. Seperti yang kita tahu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu ada pendidikan, pengajaran, dan pengabdian. Nah, mahasiswa wajib melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, terutama di bidang pendidikan, sebagai agen perubahan, mahasiswa wajib berkontribusi dalam pendidikan. Nah, kami di GSM menyediakan wadah bagi teman-teman mahasiswa yang ingin berkreasi dan ingin berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Nah tuh menarik nggak tuh? Menarik banget kan? Gimana mereka itu ngebuat kita terinspirasi gitu ya. Nah aku jadi tertarik nih kak. Ada nggak sih kak cara-caranya biar kita tuh masuk nih ke GSM? Kalau buat masuk ke dalam GSM kita itu terbuka sekali buat siapapun. Dan misalnya kalau kamu mau join pengajaran kami, tiap minggu kita bisa terima volunteer. Misalnya kamu dari mana dan kamu mau ikut ngajar dan ngerasain experience yang ngajar di Serengseng, itu boleh banget. Cuman kalau mau jadi bagian dari GSM-nya banget, dari BPH, itu kamu bisa ngikutin serangkaian open recruitment di setiap awal periode. Nih, kalian yang tertarik GSM nih bisa langsung ya, atau enggak kalian langsung follow IG-nya. Apa tuh IG GSM tuh kak? IG GSM tuh GSM Pendidikan. Boleh langsung di follow. Pendidikan ya, mantap. Mungkin bisa nih ada nggak sih cerita singkat tuh tentang kisah suksesnya GSM gitu? Kita nih makin menarik nih ya. Kisah suksesnya GSM dalam bidang apa nih kak? Dalam bidang mengajar mungkin. Bidang mengajar mungkin dari adik-adik ajarnya aja ya berarti ya. Iya, dan dampaknya gitu. Dampak adik-adik ajar kita aja. Iya, benar. Jadi kita sempat nih kan kita dari tahun 2014 ya. Jadi dari periode sebelumnya dari anaknya itu masih TK sampai sekarang kelas 6 masih terus belajar sama kita. Jadi keren banget. Yang tadinya dia nggak tahu baca, tulis, perkalian segala macem kita ajarin sampai bisa. Atau kan biasa tuh anak-anak biasa lah, kak ada PR nih bantuin dong. Nah biasa kita bantuin gitu untuk dalam segi mengajar adik-adiknya ya. Iya. Gitu. Kalau dari segi pemberdayaan mahasiswanya itu kebetulan GSM itu dalam 2 periode ini bisa ngadain workshop dan seminar buat teman-teman mahasiswa di TPLN. Jadi kita juga nyediain wadah buat kita belajar bareng-bareng, ngedatangin expert yang bisa ngasih insight baru buat kita semua. Jadi menurutku dulunya GSM itu cuma fokus mengajar di Serengseng aja atau fokus mengajar di anak-anak. Sekarang kita udah mencakup ke mahasiswa juga. Gitu. Ke mahasiswa juga dengan seminar-seminar itu tadi ya. Nah ini guys menarik banget ini guys. Jadi bisa disimpulin ya ini ya kalau GSM itu merupakan suatu wadah dan khususnya ini tuh UKM yang salah satunya terbesar juga ya di PLN ya. Nah ini di TPLN ini juga UKM yang terbesar, terus mereka itu nyediain wadah entah itu dari anak-anak atau mahasiswa, bagaimana mereka berbagi ilmu dan inspirasi gitu. Keren ya. Ada mungkin kak pesan inspiratif dari kakak atau abangnya?
Kalau lebih ke inspiratif, aku nggak tahu ya ini inspiratif atau enggak. Cuman lebih ke closing statement aja. Boleh. Jadi buat teman-teman yang jadi mahasiswa itu menurutku kalian kalau cuman kuliah rugi. Jadi kalian harus cari sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi sekitar, dan juga develop dari skillnya kalian. Nah, jadi dengan adanya media-media seperti UKM dan juga apalagi GSM itu boleh banget join gitu di kita. Karena setiap orang yang mau ngelakuin perubahan pasti harus ambil langkah terlebih dahulu dan ada medianya. Jadi kita GSM hadir untuk memberi media itu Untuk tadi. memberi wadahnya itu tadi ya. Oke. Baik Kak, mungkin sekian dulu ya informasi tentang GSM ini sangat menarik. Bagi aku juga menarik banget ini ya. Terima kasih banyak ya Kak, Abang. Oke. Sama-sama Paris. Oke. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah guys. Bye.